Ya, kemarin di KPU ini sudah berlangsung jawaban dari, mohon maaf, kemarin di Mahkamah Konstitusi ini sudah berlangsung jawaban dari pihak KPU dan juga paslon nomor urut 2 atas gugatan yang disampaikan atau diajukan oleh paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 3 dalam sengketa Pilpres. Lalu apa saja sebenarnya jawaban yang disampaikan oleh pihak termohon dan juga pihak terkait dalam perkara ini? Kita hadirkan informasinya berikut ini. Komisi Pemilihan Umum enggan menanggapi dalil soal nepotisme yang dilayangkan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka oleh pasangan Capres-Cawapres 01 dan 03 dalam perkara hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Selain itu, KPU juga tak berwenang menanggapi dalil pengangkatan penjabat kepala daerah yang masih mengarahkan pilihan ke salah satu paslon serta menggerakkan struktur di bawahnya. Perkenalkan yang hadir untuk pemohon. Saya Pak Ganjar. Soal penyalahgunaan bantuan sosial pun yang melanggar Undang-Undang APBN dan dampaknya terhadap perolehan suara paslon. Lagi-lagi KPU menyatakan tidak berwenang. Jika KPU angkat tangan, apakah artinya permohonan yang diajukan paslon 01 dan 03 akan kandas? Tim TV One mengabarkan. Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilihan umum. Bahwa Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses yang terbuka ini, masyarakat dapat melakukan cek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis oleh KPPS pada formulir C hasil. Sebagai bentuk transparansi, KPU Inkasu termohon telah membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu 2024.kpu.go.id. Selain konteks transparansi dan akuntabilitas, Sirekap juga merupakan upaya yang dilakukan oleh termohon guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Bahwa Sirekap adalah 11 tahun 2023 dan seterusnya, sebagaimana diubah dengan peraturan KPU nomor 23 dan seterusnya, PKPU pencalonan tersebut berlaku untuk semua pasangan calon. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu junto pasal 13 ayat 1 huruf Q Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pada pokoknya mengatur berkaitan dengan batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden. Bahwa ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi di mana Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya tanggal 16 Oktober dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa Kita juga begitu. Iya, kemarin kita sama-sama sudah mendengarkan KPU menjawab dan juga menyanggah beberapa hal yang disampaikan dalam gugatan 01 dan juga 03. Kita akan langsung mengajak Anda untuk berdialog, sudah lengkap nih narasumber kami di pagi hari ini, baik melalui Zoom juga sudah ada ya. Kita sapa terlebih dahulu Mas Heru Widodo, tim hukum Timnas Anies Muhaimin. Selamat pagi Mas Heru. Pagi Mas. Sehat ya? Semangat? Sehat. Semangat ini. Kurang tidur nggak nih kira-kira? Udah 17 Ramadan itu udah semangat ini. Oke, baik. Kemudian kita juga sapa ada Bang Frits Edward Siregar, Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Frits. Selamat pagi Mbak, selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi kan kawan semua, Prof. Mohon maaf tidak bisa bergabung. Ya. Udah ditungguin di studio padahal Bang Frits tadi Bang. Pagi, Bang Frits. Biar seru padahal. Pagi. Oke. Oke, kemudian ada Bang Vincentius Medrova, Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Sehat ya? Semangat sehat. Bang? Semangat, tetap semangat. Oke, kita juga harus tetap semangat di pagi hari ini ya. Kemudian ada Prof. Andi Muhammad Asrun, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pakuan Bogor. Selamat pagi Prof. Pagi 2 jempol. Pagi 2 jempol, semangatnya luar biasa ya Prof ya pagi hari ini ya. Oke, kita ke Mas Heru dulu. Mas Heru, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan gitu ya. Ada sanggahan disampaikan KPU. Artinya bagaimana nih untuk menunjukkan bahwa bukti yang disampaikan 01 ini benar-benar valid, benar-benar konkret dan benar-benar bisa dibuktikan secara tepat? Ya, pertama begini, soal eksepsi KPU. Ya, eksepsi kuasa KPU menyatakan MK nggak berwenang. Jadi ini keliru besar gitu.
Kalau soal kewenangan, kita lihat objeknya apa yang diajukan. Objeknya adalah keputusan KPU tentang rekapitulasi hasil perolehan suara. Itulah objek sengketa PHPU. Kok dieksepsi soal kewenangan gitu. Kalau mengeksepsi yang masuk akal lah begitu. Gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, satu hal yang tidak dibantah. Karena ada bukti ya, ketika penerimaan pendaftaran yang kita soalkan pelanggaran terukur. Jadi yang dikatakan oleh Ketua KPU kami mendalilkan pelanggaran TSM itu juga salah. 01 tidak mendalilkan pelanggaran TSM tapi pelanggaran terukur. Apa itu? Pelanggaran tentang syarat yang tidak dipenuhi sejak awal. Kenapa tidak dipenuhi? Karena ketika mendaftarkan, ya, ketika menerima pendaftaran, KPU masih menggunakan PKPU 19. Di situ syaratnya berapa? 40 tahun. Nah, KPU yang masih 40 tahun, tapi KPU menerima pendaftaran seseorang yang belum 40 tahun. Nah, dan tidak segera ditindaklanjuti dengan perubahan PKPU. Nah, ini salahnya. Ini terkonfirmasi dari putusan DKPP 5 Februari. Ketika ditanya, kenapa kok nggak gugat ke Bawaslu? 5 Februari itu sudah tidak ada sengketa di Bawaslu. Undang-undang pemilu nggak ngatur itu. Jadi ini ada kekosongan. Ini kondisi khusus, ya, kondisi spesifik yang hanya bisa diselesaikan di peradilan konstitusi, peradilan tata negara. Apa alasannya? Sepanjang proses pemilu masih berjalan, belum ada pelantikan pasangan calon terpilih, MK masih punya kewenangan. Apa dasar praktek MK dalam putusan sengketa pilkada? Itu MK bisa menjangkau soal seperti ini, seperti di Kabupaten Saburai Juai. Begitu. Ini yang nggak dibantah. Jurisprudensinya ada gitu ya Mas Heru ya pada jurisprudensinya. Oke, tapi bagaimana dengan beberapa argumen yang disampaikan kemarin juga kita sempat ngobrol dengan tim 02, ada sengketa proses yang sebenarnya bisa diajukan salah satunya ya ke Bawaslu pada saat itu gitu. Nah, kalau misalnya memang menolak pada saat itu kan berarti seharusnya tidak ikut pada proses debat capres, kemudian pendaftaran dan lain sebagainya. Jadi begini, ada satu hal yang keliru dipahami. Ketika penetapan pasangan calon sudah ada keberatan. Sudah ada keberatan dari 01. Kemudian sudah ada surat dan sudah ada laporan pelanggaran kepada Bawaslu. Laporan pelanggaran kepada Bawaslu itu ditanggapinya dengan dingin. Tidak memenuhi syarat material sehingga tidak ditindaklanjuti. Itu. Nah, suatu laporan pelanggaran tidak bisa dibawa ke sengketa proses. Beda gitu. Ketika ini sebuah pelanggaran, nggak bisa kemudian dengan alibi. Loh, kok kenapa nggak diajukan ke sengketa proses di Bawaslu? Itu beda gitu loh. Jadi kalau kita dituduh nggak mengajukan sengketa proses kan itu suatu pelanggaran. Beda ranahnya. Gitu. Dan kemudian belakangan terbukti DKPP menyatakan ada pelanggaran gitu yang dilakukan oleh KPU. Nah, Bawaslu kemana? Nggak menangkap itu gitu loh. Oke, kita ke Bang Frits. Bang Frits, kalau misal dari Bang Vincent, kalau misal dari 03 sendiri melihatnya sebenarnya begini, ketika yang digugat adalah untuk membatalkan hasil pemilu, artinya kan harus ada bukti konkret bahwa dari kubu 02 itu nilainya ataupun angkanya tidak seperti itu gitu kan. Tapi yang disampaikan dari 03 itu dibantah oleh 02, masa iya 02 itu sampai dapat 0 suara gitu. Itu kan suatu hal yang tidak mungkin, pasti pasangan itu akan memilih dirinya sendiri juga begitu dan keluarganya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam dalil permohonan kami itu, kita lebih fokus mendalilkan berkaitan dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power yang terkoordinasi. Akibat dari abuse of power yang terkoordinasi ini yang menggerakkan segala sumber daya yang dimiliki oleh kekuasaan ini untuk membantu atau memberikan keuntungan terhadap paslon 02 dalam ini Prabowo Gibran. Bagaimanapun kita tidak bisa menjauhkan jarak antara paslon 02 ini dengan Presiden Joko Widodo. Yang mana juga di dalam permohonan teman-teman pihak terkait itu seakan-akan ini tidak ada hubungannya gitu ya. Kalau itu seakan-akan tidak ada hubungannya, kita ini sepertinya kita tidak merasakan bagaimana kebatinan masyarakat melihat kondisi itu gitu ya. Nah, akibat dari nepotisme yang melahirkan abuse of power dan terkoordinasi itulah kemudian kita menganggap semestinya suara dari paslon 02 itu ya tidak ada gitu. 0. Kita menganggap seperti itu.
Karena kalau kita melandaskan pemilu kita ini sesuai dengan azas yang diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu azas luber dan jurdil itu, terutama dalam konteks jujur dan adil, ya, kalau tidak ada nepotisme di sana, tentu kita berharap potensi pemilu untuk melaksanakan yang luber dan jurdil ini sangat minimal bisa dirasakan oleh ketiga paslon, kira-kira begitu. Nah, akibat daripada itu kita menganggap bahwa dengan tidak ada terwujudnya azas yang harus diutamakan dalam pemilu ini, ya kami menganggap perolehan suara dari 02 itu adalah 0. Itu poin di situ. Oke, poinnya ada dua disampaikan Bang Vincent tadi ya, Mas Heru. Saya nanti ke Bang Frits sama ke Prof. Asrun, tapi kami diminta untuk break dulu ya. Karena ini tenang dikit ya. Biar waktunya lebih leluasa lagi, kita membahasnya sesaat lagi. Kami akan kembali. Nah, sebetulnya ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo, maka tampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandasan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sebanyak 96.214.691 dari rakyat Indonesia kepada pihak terkait. Hal ini atas alasan dalam permohonannya, pemohon berupaya agar Mahkamah Konstitusi kendati pun tidak menjadi kewenangannya untuk melakukan diskualifikasi kepada pihak terkait. Bahkan tanpa pemohon menguraikan mengenai berapa sesungguhnya jumlah suara yang benar menurut pemohon, sehingga mempengaruhi keterpilihan pihak terkait untuk kemudian dilantik sebagai presiden, sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar tersebut. Oke, kita lanjut kembali diskusi. Saya langsung ke Bang Frits ya. Bang Frits, tadi sudah ada argumentasi dari Bang Vincent dan juga Mas Heru ya. Bagian proses ini yang menjadi highlight dari kedua pihak ini. Kalau Bang Frits melihatnya dan bagaimana membantah bahwa proses yang disoalkan oleh mereka ini sebenarnya tidak tepat begitu menurut 02. Ya, saya mengapresiasi nih usaha dari Bang Heru dan Bang Vincent. Kalau tadi kita mendengar sepertinya Bang Heru dan Bang Vincent itu sengaja tidak mau mempergunakan kata-kata TSM. Karena takut nanti kalau kata-kata TSM langsung mengatakannya itu kewenangan di Bawaslu. Tadi Bang Vincent berbicara soal nepotisme, terukur, dan terkoordinasi. Itu kan kata-kata sepertinya itu kata-kata yang baru muncul apa nih? Baru agak belakangan nih. Biar isu soal TSM-nya tidak muncul gitu loh. Yang kedua yang mau saya bahas adalah terkait dengan sengketa. Kan ada 3 jenis persoalan yang dapat dibawa ke Bawaslu, yaitu sengketa pencalonan, penanganan pelanggaran administrasi, dan juga pelanggaran pidana. Itu yang selama ini menjadi argumentasi kami dalam berbagai kesempatan, termasuk di terakhir kali saya di TV One. Putusan MK 90 tahun 2023 sudah mengatakan bahwa keputusan ini atau putusan terkait dengan syarat umur itu harus dilakukan pada pemilu 2024. Jadi tidak ada multi interpretasi apakah putusan 90 mengenai syarat umur itu 2024 atau 2029 misalnya. Tidak, putusan 90 secara tegas mengatakan tahun 2024. Tapi kan kemudian di dalam proses perubahan PKPU-nya, KPU kan juga bisa melihat bagaimana persoalannya. Ada reses, mau mengajukan perubahan PKPU langsung ke Kemenunham, ditolak kepada Kemenunham. Harusnya TV One memanggil dong Kemenunham, Kementerian Hukum dan HAM, kenapa kalian tidak mau menerima perubahan PKPU? Itu juga harus bisa menjadi pertanyaan daripada TV One. Tapi oleh karena kondisi seperti itulah kemudian KPU mengambil tindakan untuk menerima pencalonan, meskipun kemudian ada putusan terkait dengan dari DKPP terhadap dengan perilaku karena dianggap tidak sesuai dengan tata cara mekanisme dan prosedur. Hal yang ketiga saya mau sampaikan, Bang, bahwa terkait dengan sengketa itu beda sama penanganan pelanggaran. Kalau tadi, dan saya yakin Bang Heru tahu betul ini, kalau misalnya kita
ada proses pelanggaran, kasih tahu kepada Bawaslu. Bawaslu bisa kira-kira melakukan fungsi hasil kajiannya, ada form hasil pengawasannya, kemudian naik menjadi sebuah temuan. Tapi kalau sengketa pencalonan, kan harus orang yang sendiri yang merasa dirinya dirugikan karena ada sebuah SK. Beda Bang, kalau sengketa pencalonan itu objeknya adalah SK, surat keputusan. Dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU itu punya jangka waktu untuk dapat di-challenge ke Bawaslu. Dan itu tidak dilakukan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Saya merasa bahwa ini Paslon 1 dan Paslon 3 itu kecolongan ini. Baru setelah ada putusan DKPP, baru kemudian heboh. Coba kalau kita melihat pemberitaan ya, coba kita lihat pemberitaan. Apakah ada kehebohan sebelum putusan DKPP? Kan tidak sebanyak setelah putusan DKPP. Jadi ada misstep yang dilakukan oleh Paslon 1 dan Paslon 3 dan baru terbuka setelah munculnya ada putusan DKPP. Meskipun kami berpendapat bahwa di dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, KPU sudah melaksanakan sesuai dengan putusan 90 2023. Oke, baik. Kecolongan ya, saya nanti mau nanya juga ke Bang Vincent. Kayaknya juga udah pada siap-siap mau ngomong kayaknya, tapi kita ke Prof saya dulu. ke Prof Asli dulu intinya, Prof. Prof, gini, yang berkembang adalah soal proses kemudian MK itu hasil. Nah, ini kan yang dua ini mendalilkan pada proses gitu. Letaknya di MK, apakah MK juga memiliki kewenangan itu, Prof? Saya kira gini ya, kita taat ajas nih pada undang-undang ya. Undang-undang pemilu mengatakan bahwa sengketa proses pelanggaran pemilu itu dibahas di Bawaslu, diperiksa di Bawaslu. Itu pasal 467, ya kan? Kemudian terkait dengan sengketa hasil perolehan suara itu di MK. Ya, ini ada filosofinya kenapa sampai di ujung di MK suara. Karena suara yang diberikan di dalam pemilu itu adalah refleksi dari kedaulatan rakyat. Pemilu itu adalah refleksi kedaulatan rakyat. Dan yang menentukan itu rakyat. Jadi rakyat ini setiap 5 tahun, dia memberikan kontrak kepada siapa yang dia mau pilih untuk memimpin 5 tahun ke depan. Itu ajasnya. Dan suara ini sangat berharga, ya kan? Suara ini sangat fundamental sekali. Karena itu diuji MK. Diuji konstitusionalitasnya. Ya. Tidak bisa misalnya kita menafikan, ya, tidak bisa kita mengelakkan eksistensi orang yang memperoleh suara. Ya. Ini kan sering kita ulang, ya kan? Sering kita ulang. Bahwa proses ini telah berlalu dari mulai proses pencabutan nomor itu hadir tiga-tiganya. 01, 02, 03. Itu setelah KPU menerima paslon Prabowo Gibran. Artinya ya kan? pada saat itu mengakui proses itu berjalan. Mengakui, nggak bisa enggak. Ya kan, kalau Anda tidak mengakui pada saat itu, Anda bisa mengatakan kami menolak pencabutan nomor ini. Bisa karena, itu dilakukan? Ya, kalau mau bener ya begitu. Ya kan kita harus kesatria. Ya kan, oh kami nggak mau ikut. Tapi kalau dari hukumnya sebenarnya bisa, tidak akan kena. Seketika dia bisa bilang, dan kemudian begini, penetapan Gibran sebagai cawapres ya, calon wakil presiden, itu memenuhi standar berperkara di MK. Jadi siapapun juga punya kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atau saya misalnya sebagai pendukung, ya bisa mengajukan untuk menerobos keterbatasan itu. Banyak putusan-putusan MK, misalnya orang yang pernah jadi narapidana, ya Undang-Undang 32 tahun 2004 membatasi, nggak boleh yang pernah jadi narapidana. Kemudian mereka yang pernah jadi narapidana mengajukan permohonan. Kemudian MK memberikan putusan, oke, bisa mantan narapidana mengajukan diri sebagai calon kepala daerah ya, asalkan telah selesai menjalani hukuman 5 tahun. Kan itu ininya. Ya kan, telah selesai 5 tahun sesuai dengan putusan pengadilan. Ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, juga tentang masa jabatan kepala daerah. Ini diuji nih. Orang nih pernah, saya menjadi wakil, naik menjadi bupati, ya kepala daerah. Kenapa? Karena ada proses yang harus saya lalui. Ya, bupatinya meninggal misalnya. Atau naik jadi wakil gubernur seperti Prof, begini, Prof. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat dari kubu 01 dan 03 tuh mengatakan bahwa
kita mensengketakan hasil ini karena prosesnya juga tidak berjalan. Tapi sejalan itu bisa tidak sih MK juga mengurus gitu kan, memutuskan mengenai sengketa proses ini? Saya kira fakta hukum mengatakan ya 01, 02 ini ikut di dalam penjabatan nomor, di dalam debat segala macam, ya kan? Kan itu. Bahkan 01 ini Anies Baswedan memberikan nilai terhadap Prabowo 11 di antara 100, ya kan? Kemudian Ganjar ya Capres 03 memberikan nilai 5 kepada Pak Prabowo. Ini artinya Anda mengakui eksistensi orang. Jadi mereka sebenarnya telat begitu, Prof ya? Bukan telat, saya kira salah. Oke, salah. Mas Heru? Keliru. Enggak, Mas Heru. Boleh. Jadi begini. Ini memang luar biasa. 02 bisa menyelundupkan ahli ini. Ini ahlinya udah ke 02 beneran ini. Ini enggak, saya berbicara sama pengetahuan dan hukum ya. Pertama begini, kita harus bedakan antara kita mengikuti tahapan dengan keberatan yang diajukan. Tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU, pengundian, kemudian debat, itu harus diikuti oleh pasangan calon. Itu hal yang berbeda. Dan hal lain, ketika ada penetapan pasangan calon, sudah ada laporan. Di depan KPU diajukan keberatan. Kepada Bawaslu dibuat surat. Kemudian juga ada laporan pelanggaran. KPU melakukan pelanggaran dengan menerima, ya kan? Menerima bakal pasangan calon dengan PKPU yang lama yang belum berubah syaratnya 40 tahun. Tetapi Bawaslu nggak menindaklanjuti, memanggil pun tidak. Kemarin di halaman awal laporan Bawaslu disebutkan itu sudah ada laporan. Begitu. Jadi kita bisa berbuat apa ya, gitu. Itu faktanya itu begitu. hanya melaksanakan putusan MK yang sifatnya self executing. Itu kenyataannya begitu. Jadi bukan berarti 01 itu diam. 01 sudah mengajukan, sudah melaporkan. Ketika itu memang menurut Bawaslu tidak, ya sudahlah. Kita pahami Bawaslu bagaimana kekuatan penegakan hukumnya kan. Kita save ini. Kemudian ternyata belakangan DKPP menyatakan KPU melakukan pelanggaran prosedur. Makanya kemudian kita bawa. Nah, itu hal yang membedakan gitu. Jadi kalau tadi Bang Frit bilang kenapa 01 diam? Sudah gitu. Sudah disampaikan pelanggaran, tapi kenapa tidak disengketakan? Ketika itu suatu peristiwa hukum merupakan suatu pelanggaran, nggak bisa dijadikan sengketa. Karena itu kan tindakan kategori pelanggaran kan beda dengan sengketa. Begitu. Makanya kita nggak sengketakan SPPU, sengketa proses pemilihan umum gitu. Itu terakumulasi ketika pelanggaran penetapan pasangan calon itu dibuka kerannya, masuklah kekuasaan sebagai mesin pemenangan. Bansos turun, menteri kampanye, syaratnya di undang-undang seminggu sekali bisa kampanye, tiap hari mereka kampanye. Masa tiap hari? Begitu. Yang benar lagi tiap hari kampanye nggak kerja dong. Jadi lihatlah di media itu pemberitaannya. Jadi inilah kekuasaan bergerak, ya membagi bansos di depan istana. Padahal bansos itu adalah untuk orang miskin. Gitu. Ada daftar penerimanya. Jadi akumulasi itu yang kita coba challenge ke Mahkamah Konstitusi sebagai pelanggaran kualitatif. Iya, saya pikir begini ya, kita jangan menyederhanakan proses. Saya ini hadir dalam persidangan, saya begitu sedih melihat kalau kita lihat hakim Mahkamah Konstitusi hanya 8 di sana, gitu ya. Itu ada satu tiang di Mahkamah Konstitusi yang sudah runtuh akibat dari proses di pemilu 2024 ini. Siapa tiang itu? Karena tiang dari Mahkamah Konstitusi ada 9 orang dan satu runtuh hanya memaksakan supaya nepotisme itu terwujud di dalam pemilu 2024 ini. Bagaimana marwah Mahkamah Konstitusi kita hancur belur. Saya sedih melihatnya. Mohon maaf ya, saya sedih melihatnya. Jadi jangan disederhanakan proses ini. Ya mulai dari putusan 90 ini dengan putusan MK itu akibatnya apa? Ya, Mahkamah Konstitusi satu tiang runtuh hanya untuk mewujudkan anaknya menjadi calon wakil presiden. Bang itu menanggapi apa yang tadi sama Prof Asrun sama Bang Frit juga gitu. Kalaupun misalnya Anda menyoal soal pencalonan, kan sudah harusnya bisa dilakukan pada saat itu juga gitu. Sama tadi seperti saya. Kalau berbicara menyoal, saya pikir begini, kewajiban keberatan itu, kewajiban menggugat itu bukan hanya terletak kepada paslon ya, tapi kepada setiap warga negara Indonesia. Itu tapi poinnya sudah sempat dilakukan tidak Bang ketika kalau berbicara soal keberatan, itulah wujud kenapa ada putusan DKPP berkaitan dengan pelanggaran etik berat dan
terakhir yang dilakukan oleh Ketua KPU dan anggota KPU akibat menerima pendaftaran paslon 02 yang belum diterbitkan terlebih dahulu PKPU itu. Itu ada putusan DKPP. Lah itu apakah bukan sebuah keberatan? Tapi kan kita tahu fungsi tugas wewenang DKPP itu hanya sebatas pada pelanggaran kode etik. Nah, ini kemudian kita tidak bisa menaifkan proses ini gitu ya. Jadi makanya saya tadi bilang Mahkamah Konstitusi ini kita tahu bahwa ini bukan hanya sekedar penyelesaian persoalan pilpres, ini penjaga demokrasi kita. Dan ini penjaga konstitusi kita. Nah, kita berharap dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi ini, bagaimana pemanggilan kepala desa oleh aparat, bagaimana mengkonsolidasikan aparat kepala desa dan lain sebagainya. Siapa kita berharap lagi untuk menyelesaikan ini? Bawaslu, mohon maaf, untuk Bawaslu, kalau kemarin di dalam jawaban Bawaslu, dia menyebutkan banyak pelanggaran, laporan. Itu membuktikan bahwa masyarakat risau melaporkan. Ya, tapi saya juga agak sedih. Ternyata Bawaslu juga tidak membuktikan dirinya bahwa banyak laporan yang dia proses. Justru yang ada tidak sesuai prosedur, belum sesuai syarat formil, syarat material. Ya, meskipun syarat formil itu hanya persoalan waktu ya. Gitu. Misalnya ini kejadian hari ini karena ada batas waktu, dia tidak bisa memproses. Berarti menurut Anda kan ada laporan. Bukan berarti substansi dari indikasi juga kan, berarti kan. Makanya laporan ya. Prof. Mahfud mengatakan dalam di Mahkamah Konstitusi openingnya itu, dia mengatakan bahwa yang kita cari bukanlah keadilan prosedural, tapi keadilan substansial. Substantif. Itu poinnya. Dan MK, kalau MK bisa progresif, Bang Misan, Mahkamah Konstitusi bisa mengembalikan marwahnya. Jadi ketika DKPP mengumumkan putusan itu ya, Ketua DKPP bilang, ini nggak ada hubungannya dengan, tidak ada pengaruhnya terhadap pencalonan Gibran. Selesai urusannya. Ya itu urusan. Kita jeda dulu ya, Bapak-Bapak, kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan dialognya. Baik. Kan publik segera kembali. Wah, ini kayaknya... Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita langsung minta tanggapan dari Bang Frits. Bang Frits, ini sebenarnya kalau misalnya dari 01 dan 03 tetap kekeh begitu bahwa sengketa proses ini tidak bisa dipungkiri walaupun misalkan mereka juga sudah pernah mengajukannya sebelumnya begitu, Bang. Ya, sepanjang yang saya ingat, Mbak, bahwa Paslon 1 dan Paslon 3 itu tidak pernah mengajukan secara formal sengketa pencalonan ke Bawaslu. Karena sesuai dengan peraturan Bawaslu terkait dengan pencalonan, jadi ingat ya, ada tiga tipe yang dilakukan di Bawaslu. Penanganan pelanggaran administrasi, penanganan pelanggaran pidana, dan sengketa pencalonan. Jadi misalnya ada persoalan dari DCT ke DCS untuk pileg, ataupun misalnya untuk paslon saat penetapan paslon, itu memakai jalur sengketa. Tetapi jalur sengketa tersebut tidak dipakai oleh paslon 1 dan paslon 3. Mungkin saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bang Heru dan juga Bang Vincent, bahwa sudah ada laporan pelanggaran administrasi, tapi itu kenapa nggak ditanggapi sama Bawaslu? Ya kan memang beda antara pelanggaran administrasi dan sengketa pencalonan. Disitulah saya bisa mengatakan bahwa ada proses yang kecolongan oleh paslon 1 dan paslon 3. Dan kemudian baru dibawa ke DKPP dan juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saya mau melihat bagaimana apa yang disampaikan bahwa putusan 90 itu kan menghasilkan suasana baru, suasana hukum baru gitu. Suasana hukum baru yang merupakan sesuatu yang sudah menjadi sebuah fakta hukum baru. Dan fakta hukum baru itu harus dipatuhi. Tadi Bang Vincent bilang, wah ada satu pilar di Mahkamah Konstitusi yang kurang misalnya. Oke, kemudian kalau misalnya kita anggap pasal putusan 90 tersebut bermasalah. MK juga punya kesempatan pada putusan 141, 145, dan putusan 154 yang hanya diputus 8 orang. 8 orang loh, Mbak, bukan 9 orang, tapi diputus 8 orang tidak melibatkan Prof. Anwar Usman. Dan tetap saja Mahkamah Konstitusi tetap memutus dan mengatakan bahwa
tidak ada perubahan fakta hukum terhadap aturan umur 40 sebagai untuk untuk cawapresnya tidak berubah. Jadi 8 hakim Mahkamah Konstitusi sudah mengkonfirmasi kembali. Jadi kalau sudah ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, kenapa hal tersebut diulang-ulang kembali gitu loh? Jadi kan seakan-akan kayak tidak pernah selesai gitu, tidak bisa menerima kondisi hukum bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutus, sudah mengkonfirmasi, dan sekarang dibawa kembali. Demikian. Oke, langsung Mas Heru. Ya, begini. Jadi saya baru tahu gitu, suatu pelanggaran bisa jadi sengketa proses gitu. Peristiwa hukum pelanggaran ya pelanggaran. Sengketa Kan ada 3 sengketa. kanal tadi kata Iya, Bang. Iya, tapi satu peristiwa masa dibuat jadi 2? Nggak bisa dong. Ini suatu sengketa, ini pelanggaran. Ketika sudah itu merupakan suatu pelanggaran, tidak bisa dibawa ke ranah sengketa. Ada bedanya loh di Undang-Undang Pemilu, sengketa apa, pelanggaran apa. Nah, ini suatu pelanggaran, makanya dilapor ke Bawaslu. Iya, ini itu kan pernah kita saya lebih yakin dengan pendapatnya ada laporan pelanggaran, Tegas Bawaslu dia. kemudian dibawa sengketa, disengketa di NO karena ini pelanggaran. Coba. Prakteknya ada gitu loh. Nggak, kalau misalnya itu kan keyakinan Mas Heru. Bang Frits, Bawaslu juga kan waktu itu Bawaslu. kan gitu. Iya. Kan? Artinya Bawaslu yang lalu. undang-undang Iya, dia. Bawaslu rezim yang lalu gitu beda. 3 kanal ini kan sebenarnya sudah ada realnya gitu loh. Iya. Sudah. 3 kanal itu ada. Ya, betul. Tapi satu peristiwa hukum yang sama tidak bisa dibelah 2 sebagai satu pelanggaran dan sebagai suatu sengketa. Pelanggaran sanksinya beda dengan sengketa gitu loh. Itu persoalannya. Pelanggaran kita sudah ajukan laporan pelanggaran. Sengketanya. Sengketa tidak bisa kan ini suatu pelanggaran. Demikian nggak Bang Pelanggaran Frits? itu sengketa itu antar persangka pelanggaran KPU melanggar peraturan perundang-undangan. Begitu loh yang diajukan. Yang dilanggar yang Itu. mana KPU? Itu. Peraturan perundang-undangan yang mana? Peraturan perundang-undangan KPU Yang mana? KPU nggak mengubah PKPU Enggak. yang lama, ya kan? Untuk menerima. Jadi ketika ia menerima, usianya berapa? Masih 30? Loh enggak itu Sekian putusan tahun. MK Coba harus bagaimana, Pak? Nanti dulu satu ya. Oke, kita selesaikan Satu. dulu, Mas Heru. Kita selesaikan Putusan dulu. MK itu. Yang kedua begini. Putusan MK bersifat self-executing. Oh iya, kita nggak Bisa dilaksanakan, menyoal putusan nggak MK loh. bisa. Ya. Kita nggak menyoal putusan MK. Putusan MK oke. Kita akui, tapi proses yang dilakukan dalam penerimaan itulah terjadi pelanggaran. Nah, kalau putusan MK oke, kenapa dipersoalkan itu? Iya, kita nggak menyoal putusan MK. Iya, enggak. Prof. Kenapa? Kita Pada KPU-nya iya, maksudnya. yang dilakukan oleh KPU. Jadi KPU KPU itu hanya menerima melaksanakan ya, putusan MK menerima itu. pendaftaran bakal pasangan calon belum ubah PKPU-nya. Masih PKPU yang 40 tahun usianya. Oke. Itu satu. Yang kedua, kita melihat jawaban Sekarang pertanyaannya, jawaban 02. putusan MK itu ya. lebih tinggi atau putusan dari Itu bukan soal lebih KPU? tinggi, soal prosedurnya gitu. Enggak, lebih tinggi Jawaban 02 di kemarin, keterangan malah melebar kemana-mana mengenai kewenangan absolut permohonan lewat waktu. Oke, Jadi oke. Jadi kalau menurut saya ya, putusan Mas Heru MK itu, Nah itu kalau misalnya udah keputusan MK kan udah paling tinggi. lebih tuh. tinggi udah. Jadi artinya Dan yang harus di bawah laksanakan, itu nggak ada maksudnya pilihan lain. harus mengikuti. begitu? Iya, harus ikuti dan kemudian Iya, jadi Yang paling final adalah pasti putusan MK dan begitu. kemudian putusan MK nomor 90 diperkuat oleh putusan MK 141. Jadi nggak ada masalah, udah selesai. jadi gini. Udah masalah selesai dan kemudian ada perubahan ya. Jadi saya kira yang paling penting dipegang adalah putusan MK. Final dan mengikat. Ditambah lagi sifat putusan MK ini self-executing, sama seperti waktu MK mengeluarkan tahun 2009 ya, bahwa orang boleh memilih hanya dengan KTP, yang penting di daerahnya. Itu langsung nggak perlu lagi PKPU tuh, langsung dilaksanakan. Gitu Mas Heru. Itu contoh. perkara Itu Repli contoh. Harun itu Ya, bisa, itu contoh bisa yang dibaca berbeda. kembali. Contoh yang berbeda, tapi yang jelas perdebatan ini sudah terjawab dengan putusan DKPP. KPU melanggar prosedur. Tapi itu DKPP fakta loh. bilang ya, DKPP Itu bilang, fakta, ketua ya. DKPP bilang nggak ada pengaruhnya nih, nggak ada pengaruhnya terhadap pencalonan Gibran. Selesai Tapi urusannya. di pertimbangan hukum itu nggak ada. Ini ketua KPU Di nih. pertimbangan hukum Itu putusan DKPP nggak ada. mempertegas Ketua KPU Nggak, bilang. itu hanya di luar sidang. Enggak. Ketua DKPP ngomong di luar sidang. Ya, enggak, di dalam tapi pertimbangan hukum putusan DKPP nggak DKPP ada. itu Tidak ada. Tidak ada. Itu Putusan melanggar DKPP prosedur jelas. tidak membatalkan pencalonan Gibran. Itu pasti itu. Itu Makanya fakta hukum. kita uji nih. Coba Pak Heru silakan baca. Perdebatan ini kita uji di Dibaca aja putusan DKPP. Bener nggak gitu loh? Nggak selesai Segar banget ya pagi-pagi. karena pandangan guru besar ini sudah condong ke 02 gitu, tidak lagi objektif. Pak Heru ini gitu loh. harus membaca putusan pengadilan, putusan DKPP. Di DKPP itu di putusannya ada nggak disebutkan dibatalkan pencalonan Gibran? Nggak ada, nggak ada.
Nggak perlu putusan DKPP kan menyatakan pelanggaran etik. Kalau misalnya dikatakan tapi disebut oleh ada pelanggaran prosedur, berat, KPU tidak terlebih dahulu menghargai PKPU-nya. Ini terjadi dengan Mas Bayu, terjadi dengan perkara yang pencalonan wali kota Tangerang. Ya, itu dibatalkan oleh DKPP itu, putusan KPU itu. Yang buat itu adalah pimpinan Prof. Jimli. Oke. Setiap gini kan pasti pada punya persepsi masing-masing. Tapi gini, saya ke Bang Vincent lagi. Bang Vincent, sudah mendengar juga kan perdebatannya begini. Kemudian Anda juga kan menyoal sebuah proses begitu. Nah, sampai sejauh mana keyakinan Anda di tengah keyakinan bahwa keputusan sidang di MK itu hanyalah soal keputusan hasil. Tapi bagaimana sampai sejauh mana keyakinan Anda bahwa Majelis Hakim di MK ini akan mengakomodir gugatan yang Anda ajukan? Iya, jadi untung saya tidak ikut-ikutan dalam. Tadi diam-diam senyum-senyum aja gitu ya. Dia ada di tengah ini. Saya jadi lebih fokus ini. Jadi ini juga saya menyinggung berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Otto ya. Pak Otto Hasibuan mengatakan ini salah kamar. Saya pikir begini. Kalau dari pemohon Ganjar Mahfud ya, salah satu yang kita dalilkan itu berkaitan dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi. Kita tahu bahwa ini persoalan ini bukan kewenangan daripada Bawaslu. Kita paham betul itu. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Pemilu kita nomor 7 tahun 2017 itu memang tidak diatur secara spesifik yang berkaitan dengan nepotisme yang kita dalilkan. Nah, sehingga ini juga terbukti dari jawaban pihak Bawaslu itu tidak mau menyinggung soal itu. Karena memang dia tidak berwenang soal itu. Itulah kemudian kenapa kita mengatakan bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu kita ada kekosongan hukum berkaitan dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power yang terkoordinasi. Dan ini masuk dalam TSM yang diperluas makna. Karena makna yang sempit TSM di dalam Undang-Undang Pemilu kita ini, itulah momen di mana Hakim Mahkamah Konstitusi akibat dari kekosongan hukum itu bisa memeriksa dan bisa memutus perkara ini. Jadi kalau dibilang salah kamar, saya pikir itu sesuatu yang keliru. Ya, itu satu. Ini yang kedua, ini soal paradigma. Kalau ini ahli-ahli tata negara, gitu ya. Kalau kami ini kan praktisi gitu ya. Jadi semua kasus bisa kita tangani. Begitu ya. Jangan promosi di sini. Lawyer ya. Promosi gratis ya. Tapi kalau kita lihat bahwa MK ini tergantung paradigma ya. Ada paradigma di mana kelompok ini paradigmanya adalah judicial activism. Ada juga kelompok di mana paradigmanya adalah judicial restraint. Nah, kalau kita berada pada kelompok di mana kita menganggap Mahkamah Konstitusi ini sebagai judicial activism. Apa itu? MK tidak sebatas pada aturan yang sudah baku itu, tapi MK bisa masuk untuk menemukan keadilan substantif. Itulah yang diingatkan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud MD. Nah, kalau kelompok-kelompok, kalau yang dari jawaban-jawaban pihak terkait terutama yang dibacakan Prof. Yusril dan Prof. Otto, itu masuk pada kelompok judicial restraint yang mau membatasi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tergantung paradigma yang kita bangun apa. Dan saya pikir Mahkamah Konstitusi selama ini ya dalam putusan-putusannya sangat progresif dan bisa masuk dikategorikan masuk dalam kelompok judicial aktivisme. Dan ini poinnya, kalau Mahkamah Konstitusi mau mengembalikan kepercayaan publik itu ya atas telah runtuhnya satu tiang di Mahkamah Konstitusi itu, saya pikir ini momennya mengembalikan kepercayaan itu dengan menerima dan mengabulkan permohonan kita. Persoalan paradigma. Saya terakhir aja ke Bang Frits, sedikit saja Bang Frits menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Vincent. Nggak bisa-bisa ini. Saya tuh senang dengan kata-kata baru dari Bang Vincent. Abuse of power terkoordinasi. Nah, itu kan sama dengan TSM sebenarnya. Cuma kata-katanya agak diputar sedikit ya kan. Padahal kan sebenarnya kalau saya bisa melihat Bang soal apa ya? Soal keadilan substantif.
keadilan substansif itu akan bisa muncul pada saat kita memiliki kekacauan hukum. Itu adalah dasar kenapa adanya teori yang diberikan oleh Philip Siskartek dan Philip Nonet. Saya yakin teman-teman Bang Heru dan juga Bang Vincent kenal betul. Itulah ide daripada keadilan substansif. Tapi kan keadilan substansif itu dapat dilakukan pada saat terjadinya kekacauan hukum. Pada saat sebuah huru-hara terjadi. Pertanyaan saya, apakah sekarang kita memiliki kondisi huru-hara? Hukum tidak ada, sehingga dibutuhkan keadilan substansif, ada terobosan hukum? Kan tidak, kita sudah ada panduannya, caranya bagaimana, metodenya kemana, lembaga mana ada, itu sudah ada. Jadi seakan-akan mau meminta MK untuk melakukan sebuah terobosan, saya akan pusing juga loh. Padahal sudah ada aturannya. Kenapa? Patuh pada hukum itu dianggap sebagai judicial restraint. Demikian, Mbak. Baik. Oke, baik. Terima kasih, Bang Frits. Bang, ini kalau gini bisa jadi nama SKS, Bang. Iya, Kita benar. mau tes Kita saksikan aja ya buat episode minggu-minggu depan juga ya. Oke, baik. Sekarang kita ketemu lagi. Senin kan ada Karena kan pemeriksaan ahli ya. sidang masih ada lagi. Senin ada agendanya pemeriksaan ahli betul ya? Jadi akan ada episode Ahli dari pemohon. Fakta dan saksi ahli. Ya, Iya, mohon. oke, Oke, baik. Bang Frits, makasih. Prof, makasih. Bang Frits, makasih. Terima kasih. ya. Terima Kita ketemu lagi hari kasih. Senin. Kita saksikan lagi di episode selanjutnya minggu depan ya. Kita Ya, cukup bahas 3 lagi ya. SKS nih belajar hukum soalnya. Oke, kami jeda. Nih kami juga akan hadirkan informasi ini mengenai ada puluhan mahasiswa asal Jambi yang tertipu dengan program kerja magang ke Jerman. Ya. Sesaat lagi.